Tapi kalau Bapak miring-miring seperti itu pikirannya, salah. Bapak bukan sebagai pengamat, tapi Bapak sebagai politisi. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Dan saya tahu, dan saya catat itu. Saya catat itu, Pak. Saya catat itu. Dan Bapak sok tahu, Bapak merasa dekat dengan SBY, Bapak merasa dekat dengan Megawati, sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Ya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Ketika Jokowi, maaf ya. Jakarta, bila sejak dini tidak mengelola soal sisa. Saya tidak mengatakan sampah, saya mengatakan sisa. Kenapa saya katakan sisa? Ini masalah mindset. Jadi tadi bicara tentang pendidikan lingkungan hidup. Setiap kegiatan kita itu membutuhkan input, keluarnya output. Output itu dalam bentuk aktivitas, program, karya. Nah, di luar output itu ada namanya sisa. Sisa ini ada yang bisa dipakai lagi, ada yang harus didaur ulang, ada yang tidak bisa digunakan. Nah, yang tidak bisa digunakan bolehlah kita sebut sebagai sampah. Teman kita terlanjur terbiasa mengatakan semua sisa adalah sampah. Dan kami mencoba mengubah mindset itu. Ini kantong saya ada isu. Kenapa kami coba mindset itu? Di Jakarta, nonton naik MRT. Naik MRT, ini pertanyaan dilakukan oleh seorang menteri ketika uji coba MRT pas baru dibuka. Karena ada percobaan awal-awal ya, berhenti itu nyoba. Kemudian ada seorang menteri yang ikut mencoba. Selesai itu dia ketemu saya, Mas, ini ada yang kurang, Mas. Apa? Tempat sampahnya kurang. Terus saya jawab, Bu, nggak ada tempat sampah, bukan kurang, nggak ada. Terus kalau ada sampah gimana? Dikantongin. Dan saya udah terbiasa nih ngantongin. Nggak tahu bakal ditanya soal sampah hari ini. Tapi kalau ada, ini sisa. Ini adalah sebuah tisu yang bersih. Tisu bersih. Saya keluarkan tisu itu dari tempatnya. Saya pakai untuk menggosok kacamata. Apakah ini jadi menjijikkan? Tidak. Ini hanya berbasis kacamata. Tetapi kita terbiasa kalau sesuatu yang sudah kita pakai, kita pegangnya pun risih. Misalnya, buka pisang. Ini buka pisang. Terus setelah saya dibuka, kita mesti pegang baik-baik tuh pisang itu ketika makan. Setelah ditaruh, oke, tunggu 10 menit lagi, pegang gini. Ini pisang yang baru kita makan tadi tuh. Berubah mindset kita yang tadinya sisa, lalu persepsi kita mengatakan sebagai sampah. Karena itulah menurut saya sekarang ini harus ada revolusi serius soal bagaimana kita melihat masalah lingkungan hidup itu. Apa? Satu, tadi kan input. Berarti kalau soal lingkungan apa? Kurangi inputnya. Kurangi input yang kita gunakan. Teman-teman, kurangi input kita gunakan itu mulainya apa? Sehari pakai baju sekali, itu mengurangi pencucian deterjen kita. Tapi kalau kita pakai bajunya sehari 3-4 kali ganti baju, okay? Terus setiap 2 hari sekali itu cuci handuk, cuci macam-macam, itu nambah deterjen kita. Itu nambah kita sadari. Jadi konsumsi dikurangi. Cara membantu lingkungan. Yang kedua, ketika kita beroperasi, aktivitas dibuat efisien. Yang ketiga, sisa sebagian dipakai lagi, sebagian harus melalui proses daur ulang, sebagian menjadi sampah. Jadi menurut saya mindsetnya itu dulu. Nah, kota-kota kita di seluruh dunia, seluruh Indonesia menghadapi problematika sampah. Saya kadang-kadang merenung kenapa itu terjadi. Kita sudah tinggal di kota, tapi mindset kita masih seperti dulu kita saat masih di desa, saat masih rural. Apa sih masih rural itu? Satu, semua yang kita konsumsi adalah recyclable. Beli nasi ponggol, wadahnya daun. Beli gudeg, wadahnya daun. Sehingga selesai dipakai, ya tinggal di rumah ada lubang, itu masukkan ke lubang sampah.
lalu akan di-recycle oleh alam. Nah itu di rural, itu ketika kita mengalami industrialisasi, barang-barang yang masuk ke dalam rumah kita nggak lagi recyclable oleh alam dengan mudah. Termasuk proyek yang Anda kerjakan kan membantu menyelesaikan soal plastik ini. Nah, ketika ini semua terjadi, mindset kita di kota belum berubah, sehingga kota-kota di seluruh Indonesia yang ada adalah menimbun sisa yang disebut sampah, lalu menjadi timbunan. Bukan cuma Jakarta yang mengalami, kota-kota besar seluruh Indonesia sekarang mengalami. Nah, solusinya seperti dibilang tadi, di tingkat satu, tingkat rumah tangga, yang kedua di tingkat intermediary, yang ketiga tingkat akhir. Itu penyelesaiannya end to end. Saya bisa terusin ini, nanti jadi kuliahnya soal kuliah ekologi lingkungan untuk perkotaan gitu. Jangan, berhenti di situ aja. Tapi saya sampaikan teman-teman bahwa ini membutuhkan turun tangan kita di level lingkungan, perumahan. Tidak bisa memilah sampah dikerjakan satu rumah, nggak bisa. Harus dikerjakan oleh satu komunitas. Kenapa? Ya bagaimana saya memilah sampah di rumah saya? Ketika saya taruh di luar, pemungut sampah mencampurnya lagi dari satu. Itu paling frustrasi bagi rumah-rumah yang sudah memilah sampah. Karena itu dia harus dikerjakan sebagai satu gerak. Karena mudah-mudahan nanti turun tangan punya gerakan untuk pengelolaan sampah di kota-kota. Di recycle. Sekarang di sana ada proses menjadikan itu sebagai sebuah briket yang bisa dipakai untuk bahan bakar pabrik semen. Tidak dikerjakan. Saya resmikan itu persis sebelum ujung masa tugas. Kandi, sayang kita nggak jadi wawancara ya Kandi ya. Insya Allah nanti kita wawancara satu saat. Tapi Anda udah nggak jadi jurnalis ya sekarang. Udah di Aksara. Pertanyaannya ini loh, saya juga baru kepikir nih, apa yang dikerjakan kalau lagi bosan dengan kerelawanan? Alhamdulillah belum bosan sama kerelawanan. Tapi yang jelas teman-teman, saya merasa bersyukur sekali karena saya berjalan bersama dengan sahabat-sahabat pejuang yang tidak pernah luntur semangat juangnya. Osin, Heri, Sami, Angger, dan lagi yang sama-sama selama ini berjuang bersama-sama itu yang menjaga semangat. Jadi kalau saya boleh usul, selalu berjamaah dalam gerakan relawan. Anda tidak akan pernah kesepian dalam gerakan relawan. Tapi kalau teman-teman berjalannya sendiri, mungkin akan mengalami kebosanan. Selalu dalam kebaikan, kerjakan secara bersama-sama. Dan komunitas itu yang kemudian merawat. Komunitas yang kemudian menjaga. Sehingga suasana kerelawanan itu tumbuh, berkembang, dan kita akan selalu muncul, selalu dipertemukan dengan kebaruan. Lalu ada Fadil soal bidang lingkungan. Saya sudah jawab ya sebagian dari jawaban tadi. Mana Fadil? Oke. Anda misterius betul. Kacam topi hitam, masker hitam, nggak kelihatan bulan. Saya pikir susuk dari mana gitu. Nggak ada susupan di sini ya. Nah, soal pendidikan lingkungan sudah ya, saya tadi sempat bicara. Tapi yang penting teman-teman, pendidikan lingkungan ini pembiasaan dari mulai usia muda. Lalu tentang akhlak guru, bagaimana menerapkan atau kepribadian atau budi pekerti, akhlak, karakter itu dengan pembiasaan dan keteladanan. Anda tidak bisa minta pada orang lain untuk, ada anak-anak kita ya, anak-anak kita untuk bersikap berbeda dengan gurunya, dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya mencontohkan, anaknya nanti akan mengikuti contoh yang diberikan. Jadi menurut saya contoh keteladanan kunci, lalu pembiasaan menjadi kunci keduanya. Karena tanpa ada pembiasaan dia tidak membentuk menjadi karakter. Supaya menjadi karakter dia harus ada proses pembiasaan. Ini yang menurut saya kunci. Kemudian Nora ya, bagaimana meningkatkan kesadaran politik untuk anak-anak muda. Teman-teman, ajak untuk melihat, jangan terlalu banyak mengajari.
Jadi kalau Nora pengen ajak teman-teman muda terlibat politik, maka ajaklah untuk ikut aja datang sebagai peserta, sebagai hadirin, dan itu akan memberikan pengalaman baru. Seringkali. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Yap, kalau kita lihat video di depan tadi, bagaimana debat panas antara Rocky Gerung dengan Irma Chaniago. Irma Chaniago ini adalah politisi Nasdem yang sangat mendukung sekali dengan Jokowi, teman-teman. Dan sepertinya Irma tidak terima ketika Rocky Gerung sering mengkritisi Jokowi ya. Rocky Gerung ini sebenarnya pengamat politik ya, akademisi bahkan dosen, teman-teman. Beliau kerap kali mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Itulah hebatnya Rocky Gerung ya. Sama dengan Anies Baswedan yang selalu berdiri teguh di jalan kebenaran ya, yang selalu menggaungkan perubahan revolusi mental. Bagaimana menurut kalian?